yang rusak untuk melindungi keutuhan makanan secara keseluruhan. Sedangkan yang dimaksud dengan sanitasi merupakan suatu usaha pencegahan penyakit yang menitik beratkan kegiatan pada usaha kesehatan lingkungan hidup manusia. Sanitasi merupakan upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan lingkungan dari subjeknya. Misalnya itu seperti penyediaan air bersih untuk keperluan mencuci, menyediakan tempat sampah untuk mewadai sampah agar tidak dibuang sembarangan. Pengertian higien sanitasi makanan, di mana makanan itu sangat berperan penting baik itu untuk pertumbuhan maupun untuk mempertahankan kehidupan, serta makanan memberikan sumber energi bagi tubuh kita. Higien sanitasi makanan merupakan upaya untuk mengendalikan faktor makanan, orang, tempat, dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan. Kasus penyakit bawaan makanan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya itu seperti kebiasaan mengolah makanan secara tradisional, penyimpanan dan penyajian yang tidak bersih dan tidak memenuhi persyaratan sanitasi. Agar pengelola makanan sesuai dengan standarnya, maka diperlukan higien dan sanitasi yang baik, karena higien dan sanitasi merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan kualitas makanan, di mana E. coli merupakan salah satu indikator terjadinya pencemaran makanan yang dapat menyebabkan penyakit akibat makanan. Kebanyakan kasus yang didapat merupakan makanan yang terkontaminasi itu bukan secara sengaja, tetapi karena kecerobohan dan kurang mewadainya pendidikan atau pelatihan dalam hal keamanan pangan. Prinsip higien dan sanitasi makanan, yang mana telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan, yaitu yang pertama, pemilihan bahan makanan, seperti daging, susu, telur, ikan, buah, dan sayuran harus dalam keadaan baik. Jenis tepung dan biji-bijian harus dalam keadaan baik, tidak berubah warna. Bahan tambahan pangan yang dipakai harus memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku. Yang kedua, penyimpanan bahan makanan. Tempat penyimpan bahan makanan harus terhindar dari kemungkinan kontaminasi, baik itu dari bakteri, serangga, virus, dan hewan lainnya. Penyimpanan harus memperhatikan prinsip FIFO dan prinsip FO, yaitu bahan makanan yang digunakan terlebih dahulu dan yang mendekati masa kadaluarsa digunakan terlebih dahulu. Tempat atau wadah penyimpanan harus sesuai dengan jenis bahan makanan. Contohnya itu seperti bahan makanan yang cepat rusak itu harus disimpan di dalam lemari es pendingin. Sedangkan bahan makanan yang kering disimpan yang kering dan tidak lembab. Penyimpanan bahan makanan harus memperhatikan suhu, ketebalan dan bahan padat tidak lebih dari 10 cm. Kelembaban penyimpanan dalam ruangan 80-90%. Penyimpanan bahan olahan pabrik makanan dalam kemasan tertutup disimpan dalam suhu kurang lebih 100 Celcius. Tidak menempel pada lantai, dinding, atau langit angin. Pengelolaan makanan. Pengelolaan makanan adalah proses pengubahan bentuk dari bahan mentah menjadi bahan masak atau siap saji dengan memperhatikan kaidah cara pengelolaan makanan yang baik, yaitu tempat pengelolaan makanan atau dapur harus memenuhi persyaratan. Menu disusun dengan memperhatikannya pemilihan bahan sortir untuk membuang bagian bahan yang rusak dan untuk menjaga mutu dan keawetan makanan serta mengurangi resiko pencemaran makanan. Perhatikan bahan. Persiapan pengelolaan harus dilakukan dengan menyiapkan semua peralatan yang akan digunakan, prioritas dalam memasak, serta higien penanganan makanan. Penyimpanan makanan. 4. Penyimpanan makanan. Makanan tidak rusak, tidak busuk atau basi. Penyimpanan harus memperhatikan prinsip FIFO dan FEFO. Tempat atau wadah penyimpanan harus terpisah untuk setiap jenis makanan, dan mempunyai tutup yang dapat menutup sempurna, tetapi berventilasi yang dapat mengeluarkan uap air. Makanan jadi tidak dicampur dengan bahan makanan yang mentah. 5. Pengangkutan makanan. Tidak tercampur dengan bahan berbahaya. Menggunakan kendaraan khusus pengangkut makanan. Setiap jenis makanan jadi mempunyai wadah masing-masing dan tertutup.
Wadah harus utuh, kuat, tidak karat, dan ukurannya memadai dengan jumlah makanan yang akan ditempatkan. Isi tidak boleh penuh untuk menghindari terjadinya uap makanan. Pengangkutan untuk waktu lama, suhu harus diperhatikan dan diatur agar makanan tetap panas dan suhu 600 Celcius atau tetap dingin pada suhu 400 Celcius. 6. Penyajian makanan. Penyaji makanan yang menarik akan memberikan nilai tambah dalam menarik pelanggan. Makanan yang disajikan pada tempat yang bersih, peralatan yang digunakan bersih, sirkulasi udara dapat berlangsung, penyaji pemakaian bersih dan rapi menggunakan tutup kepala dan celemek, tidak boleh terjadi kontak langsung dengan makanan yang disajikan. Adapun metode penelitian. Penentuan lokasi dan waktu. Lokasi penelitian ini dilakukan di satu warung Taiwan di Lorong Sawah. Waktunya itu dilakukan pada tanggal 30 Oktober 2021. Tempat kunjungannya itu penelitian ini dilakukan di warung Taiwan yang ada di Lorong Sawah. Pemilik dari warung tersebut adalah Sri. Metode penelitian laporan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan cara berupaya untuk menekankan pada aspek pemahaman suatu peristiwa tertentu menurut perspektif penelitian sendiri. Hasil dan pembahasannya, hasilnya itu berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan. Jumlah warung Taiwan yang diobservasi sebanyak 1 warung, karena di lingkungan sekitar rumah saya itu hanya terdapat 1 warung Taiwan. Hasil observasi yang saya lakukan itu seperti nama Sri, jenis kelamin perempuan, makanan yang dijual itu yaitu Taiwan, lokasinya di Lorong Sawah, lama usahanya itu 10 tahun. Berikut tabel objek pengamatan. Yang pertama itu pemilihan bahan baku. Bahan baku pembuatan Taiwan seperti ikan tenggiri itu dalam keadaan segar dan tidak busuk, serta tepung sagu dalam tidak berbau, apek dan tidak mengumpal. Kemasannya itu tidak rusak serta tidak berwarna putih. Kemasan tersebut bersegar dengan rapat. Telur yang dipakai itu tidak pecah atau retak serta dalam keadaan yang segar. Garam, gula, dan minyak itu dalam keadaan tidak rusak dan tidak kadaluarsa. Kemasan juga tersegar dengan rapat. Merica bubuknya itu kemasannya itu tidak rusak serta tidak kadaluarsa dan merica tidak menggumpal. Air yang dipakai itu airnya itu tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa dan tidak kotor. Udang yang dipakai itu masih dalam keadaan yang segar dan tidak busuk, serta bawang putih dan bawang merah itu masih dalam keadaan yang segar dan tidak busuk. Bengkoang, jamur kuping, daun bawang, dan seledri dalam keadaan segar, tidak busuk dan layu. Kemasannya juga tidak rusak serta tersegar dengan rapat. 2 itu penyimpanan bahan baku. Bahan baku pembuatan Taiwan setelah sudah diolah langsung dipergunakan. Tempat penyimpanan bahan baku tersebut tidak terbuka, serta tempat penyimpanan bahan baku Taiwan tidak menjadi tempat bersarangnya serangga dan tikus. Tempat penyimpanan bahan baku tidak terlihat serangga atau tikus. Yang ketiga itu ada pengelolaan. Tempat pengelolaan Taiwan yaitu ventilasinya cukup baik, lantai selalu bersih, ruangan bebas dari vektor seperti lalat, tikus, dan sebagainya. Tersedianya tempat sampah, tersedianya tempat pencucian tangan dan peralatan, serta higien penjama makanannya itu selalu memelihara kebersihan tangan, kuku, rambut, dan pakaian saat mengelola makanan. Sayangnya itu tidak menggunakan APD seperti celemek, sarung tangan, penutup kepala, dan masker saat mengelola makanan. Menggunakan pakaian rapi dan bersih, tidak menggunakan perhiasan saat mengelola, mencuci tangan setiap kali hendak mengelola makanan, tidak berbicara dan tidak merokok, serta tidak batuk saat
mengelola makanan, serta tidak menderita penyakit kulit. Peralatan saat mengelola makanan itu, peralatannya itu yang digunakan bersih, dicuci di air yang bersih, serta tidak rusak atau berkarat. Peralatan itu selalu dibersihkan setelah digunakan. Peralatan dicuci menggunakan sabun pencuci piring. Adapun penyimpanan makanan, tersedia tempat penyimpanan makanan. Tempat penyimpanan makanan itu tertutup, serta tempat penyimpanan makanan yang dibersihkan terlebih dahulu. Pengangkutan makanan, tersedianya tempat yang khusus untuk mengangkut hewan yang sudah dikelola ke warung, serta wadah tempat hewan dalam keadaan yang bersih. Penyajian makanan, peralatan yang digunakan tidak kotor. Peralatan seperti mangkuk, sendok, gelas setelah dipakai itu langsung dicuci. Mencuci peralatan menggunakan sabun pencuci piring dan air bersih. Peralatan yang dikeringkan setelah dan sebelum digunakan. Tangan penyaji makanan tidak terkontak langsung pada makanan. Penyaji makanan tidak memakai sarung. Tempat penyajian bebas dari debu atau kotoran. Terdapat tempat pembuangan sampah di tempat penyajian. Penyajian selalu berpakaian bersih. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa variabel yang tidak memenuhi syarat itu adalah kotak sampah yang tidak memiliki tutup, higien sanitasi penjamah seperti tidak memakai APD. Pembahasannya itu, yang pertama itu pemilihan bahan baku. Variabel pemilihan bahan baku pembuatan tekwan meliputi ikan tenggiri, tepung sagu, telur, garam, gula, minyak, merica bubuk, air, udang, bawang putih, bawang merah, bengkuang, jamur kuping, daun bawang, dan seledri. Berdasarkan hasil penelitian saya, itu menunjukkan bahwa bahan baku pembuatan tekwan di warung tersebut sudah memenuhi syarat, dikarenakan semua bahan baku itu dalam keadaan baik, segar, dan tidak busuk atau layu. 2. Penyimpanan bahan baku tekwan. Penyimpanan bahan baku tekwan di warung tersebut terdapat bahan baku pembuatan tekwan. Dalam penyimpanan bahan baku sudah memenuhi syarat, dikarenakan tempat penyimpanan bahan baku itu tertutup dan tidak memiliki dan tidak terdapat vektor seperti lalat, tikus, dan sebagainya. 3. Pengelolaan bahan baku tekwan. Pengelolaan bahan baku tekwan itu seperti ventilasinya, lantai, peralatan, dan higien penjama makanan. Untuk ventilasi di warung tersebut baik, lantainya bersih dan selalu kering. Peralatan makanan selalu dibersihkan. Namun, sayangnya untuk penjama makanan yang menggunakan pakaian yang sama pada saat dia membeli bahan dan mengelola bahan, sehingga hanya 80% memenuhi syarat. Untuk warungnya, ventilasinya itu sudah baik, lantainya juga kering. Penjama makanan menggunakan baju yang sama untuk mengelola makanan dan bepergian. Namun untuk alat yang digunakan dalam keadaan bersih, sehingga hal tersebut membuat warung itu tidak memenuhi syarat higien. 4. Penyimpanan makanan jadi. Penyimpan makanan di warung tersebut memenuhi syarat. Tidak terdapat vektor penyakit, tempat penyimpanan tertutup, dan tempat penyimpanan bersih. 5. Pengangkutan makanan. Pengangkut makanan di warung tersebut sudah memenuhi syarat higien dan sanitasi makanan, serta tempat pengangkutan tekwan yang sudah jadi dan wadah tekwan dalam keadaan bersih. 6. Penyajian makanan. Penyajian makanan di warung tersebut seperti peralatan yang digunakan untuk menyajikan dalam keadaan yang bersih. Peralatan tersebut langsung dicuci setelah 1 kali pemakaian. Peralatan selalu dikeringkan setelah dan sebelum digunakan. Tempat penyajian bebas dari debu. Penyaji berpakaian bersih dan terdapat tempat sampah di sekitar penyajian. Namun, untuk pencucian peralatan yang
Di warung tidak menggunakan air yang mengalir, penyaji tidak menggunakan sarung tangan saat menyiapkan hewan. Jadi di warung hanya 50% yang memenuhi syarat higien dan sanitasi makanannya. Nah, adapun kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hampir seluruh variabel memenuhi persyaratan higien sanitasi makanan, kecuali kotak sampah yang tidak memiliki tutup dan menggunakan air yang mengenang saat mencuci peralatan, serta higien sanitasi penjama makanan yang tidak memakai APD dan tidak mengganti pakaian pada saat mengelola makanan. Untuk warungnya, sebagian variabel yang memenuhi persyaratan higien sanitasi makanan, adapun variabel yang tidak memenuhi persyaratan, seperti kotak sampah yang tidak tertutup, sehingga menimbulkan faktor seperti lalat, mencuci menggunakan air yang tidak mengalir, serta higien sanitasi penjama makanan karena tidak memakai APD pada saat mengelola makanan dan tidak mengganti pakaian. Saran saya untuk warung tersebut, ada beberapa variabel yang harus memenuhi persyaratan agar kesehatan pembeli itu tetap terjaga. Adapun hasil dokumentasi saya, yang gambar pertama itu yaitu bahan baku Taiwan. Yang gambar kedua itu bahan makanan yang sudah diolah atau yang sudah jadi. Yang gambar ketiga ini tempat penjualannya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang atau salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.